Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Kembali lagi bersama program kesayangan kita, Kopi Pancung. Komunikasi pintar, pas, cocok, dan terpercaya. Edisi Ramadan. Ramadan sehat bersama Kopi Pancung. Hari ini kita kedatangan narasumber dari ahli gizi sekaligus Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Kota Pontianak, Ibu Widayati AMD Gizi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar asupan gizi yang benar ya Bu ya, agar puasa Ramadan kita menjadi lancar. Insyaallah. Alhamdulillah Bu. Sebenarnya Bu mau tanya nih Bu tentang asupan gizi seperti apa sih yang baik untuk kita konsumsi selama bulan puasa Bu? Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Nah, untuk asupan gizi yang baik selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah, sebelumnya puasa Ramadan itu kan salah satunya untuk meningkatkan atau menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu ada juga fungsi lain untuk meningkatkan kesehatan. Karena seperti diketahui kalau di hari-hari bukan bulan puasa ya Mbak ya, itu kan asupan makanan kita tuh kan banyak lah ya, nggak terkontrol gitu ya, macam-macam. Nah, selama bulan Ramadan itu kita bisa mengistirahatkan lah ya lambung kita gitu, supaya lebih baik lagi gitu kan, karena selama ini makannya udah macam-macam. Nah, dengan adanya bulan Ramadan kita bisa menekan juga, bisa menambah kesehatan kita. Nah, untuk supaya dua tujuan itu kita bisa jalani dengan baik lah ya, makanya memang perlu juga sih kita kontrol makanan kita selama bulan Ramadan ini. Bulan puasa nih kan kita tahu kan ada namanya yang takjil banyak Bu, ada yang gorengan, ada yang manisan. Nah, untuk menu makan yang seperti itu apakah perlu dikonsumsi selama bulan puasa tuh tidak boleh berlebihan kah Bu? Iya, betul. Nah, untuk bulan puasa ini kita makannya seperti biasa ya Mbak ya, bukan biasa nih, hanya polanya kita ganti. Biasanya kan kita makannya juga di pagi, siang, sore gitu ya, 3 kali. Itu boleh kita konsumsi, tetapi sebatas ya sewajarnya aja, jangan berlebihan ya. Tapi yang pasti dalam menu untuk berbuka dan sahur kita harus ada terkandung yang gizi seimbang gitu kan. Ada gizi seimbang itu seperti apa ya Bu? Gizi seimbang itu dengan komposisi yang biasa dengan dengan sekarang isi piringku ya, sepertiga dari karbohidrat, sepertiganya dari sayur, terus sepertiganya itu dibagi 2 lagi dari lauk dan buah. Nah, itu juga harus mencakup semua itu gitu. Nah, selain itu bisa untuk takjil gitu, untuk buka puasa bisa pakai juga, itu, tapi jangan terlalu berlebihan. Nasinya sepertiga, otomatis gorengan kan termasuk dalam tepung, tadi juga lemaknya dikurangi. Iya, dikurangi gitu ya. Walaupun kita juga butuh tuh lemak kan, butuh lemak. kita juga butuh lemak. Kayak tadi bilang kan konsumsi lemak juga tidak boleh berlebihan ya Bu ya. Untuk konsumsi lemak perharinya itu berapa ya Bu? Ya, minimal kalau lemak itu 5 sendok makan ya Mbak ya. Nah, 5 sendok makan itu udah mencakup keseluruhan. Jadi untuk semua misalnya di sayur, di gorengan, segala macam gitu ya. Nah, lemak itu kita butuhkan karena untuk vitamin yang larut lemak ya. Untuk itu kan ada vitamin yang larut lemak yang juga memang membutuhkan lemak. Nah, tapi kalau lemak itu berlebihan bisa juga efeknya ke kita kan, kegemukan. Itu yang pasti kan. Berisiko penyakit bisa bisa juga menimbulkan penyakit seperti itu. Tadi Ibu bilang lemak juga menyerap mineral-mineral yang ada kandungannya vitamin Bu ya. Mungkin ada contoh dari vitamin apa yang bisa menyerap lemak itu Bu? Oh ya, vitamin yang larut dalam lemak itu seperti vitamin A, D, E, K, adek lah ya. Adek ya, adek. Nah, itu adek itu vitamin yang larut dalam lemak. Jadi ya memang kita butuhkan juga lemak itu gitu ya. Nah, karena untuk bisa supaya vitaminnya itu bisa terserap ke tubuh kita.
Mungkin sahabat sehat juga mau tahu nih Bu, sumber makanan dari vitamin A adik tadi itu seperti apa Bu? Vitamin A ya dari buah-buahan yang kuning gitu ya, terus Jeruk ya? Jeruk. Kalau D ya bisa juga dari buah. Jadi sebenarnya dalam vitamin itu di seluruh itu juga ada ya Mbak ya, Iya. di buah-buahan, di sayur itu ada. Cuman ya barangkali tidak selalu banyak. Cuman kalau A misalnya tuh yang banyak ya yang di kuning gitu ya, yang oranye itu orange. juga gitu. Oke, sudah Ibu jelaskan tadi tentang vitamin yang adik ya Bu ya. Sahabat sehat juga mungkin ingin tahu nih Bu, menu berbuka puasa seperti apa sih yang bagus untuk asupan gizi kita setelah kita berpuasa selama kurang lebih 12 jam kan. Jadi agar terpenuhi itu menunya seperti apa Bu? Ya, terima kasih ya Mbak Fitri. Ya, untuk menu berbuka puasa yang pasti kalau menurut sunnahnya ya Mbak, Iya, Bu. itu berbukalah dengan yang manis. Iya. Nah, ya berbukalah dengan yang manis ya bisa kalau kita biasanya kurma dulu kan Mbak kan. Nah setelah kurma bolehlah kita minum air putih dulu nih, atau kita makan sepotong 2 potong buah. Setelah itu sholat maghrib. Ya. Nah setelah sholat maghrib baru kita makan dengan menu utama. Ya, yang sudah dibilang tadi dengan menu seimbang, dengan isi piringku yang sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, sepertiganya tuh dibagi 2 lagi ya, untuk lauk dan buah. Nah setelah itu kita istirahatkan nih, karena kan kita juga jangan juga terlalu banyak, karena kita juga mau sholat tarawih kan, nanti kalau udah kekenyangan sholat tarawihnya ngantuk segala macam. Nah setelah tarawih kita bisa lagi tuh dengan snack gitu kan, ngambil snack entah risoles kah, entah apalah yang manis-manis gitu. Nah itu dia. Nah setelah itu istirahatkan lagi sebelum kita tidur gitu kan. Nah itu dia. Gitu ya Bu ya. Jadi baiknya konsumsi tetap ingat isi piringku, di mana nanti ada karbohidratnya, proteinnya, dan juga ada lauk pauknya serta sayur dan buah. Bu, selama puasa kan kita juga nih mengalami dehidrasi ya Bu ya. Kita kebutuhan cairan juga dalam tubuh. Kalau normalnya kan setiap hari itu 2 liter. Nah, sedangkan kita puasa ini kan batas waktunya agak sedikit, mana kita mau istirahat juga. Bagaimana sih Bu cara mengatur agar kita bisa mengkonsumsi sekitar 8 atau 10 gelas tuh? Oh ya gini, betul Mbak Pin. Kita juga memang harus 2 liter ya Mbak ya. Nah dari 2 liter itu yang di siang bisa kita aplikasikan ke yang malam gitu ya. Nah, kita bagi nih per gelas selama menjadi 8 gitu ya. Kalau buka puasa kita minum 1 gelas kan. Nanti setelah maghrib, sholat maghrib minum lagi 1 gelas. Ya, nanti setelah tarawih kita bisa nagih 1 gelas kan. Ya. Mau tidur 1 gelas, bangun tidur 1 gelas, 5 gelas. iya habis sahur 1 gelas. Jadi bisa sampai 8 gelas ya Mbak ya. Buka puasa, sholat maghrib, setelah sholat maghrib, sebelum tarawih, setelah tarawih, terus mau tidur, bangun tidur, menjelang sahur, setelah sahur. Jadi bisa sama aja, bisa kita dapat 2 liter. Bagaimana tinggal pengaturan waktunya aja, gitu aja sih. Itu kan tadi suplai cairan kita sudah terpenuhi nih Bu ya. Terus kalau yang untuk sahurnya tersendiri, bagaimana sih Bu menu yang bagus untuk kita konsumsi agar puasa kita ini jadi semangat gitu, tidak lesu. Biasa kan ada nih anak-anak kos nih suka nih yang konsumsi Indomie aja nih. Dia kadang tidak konsumsi makanan isi piringku yang seperti Ibu contohkan tadi, ada karbohidrat, ada proteinnya juga, ada lemaknya, ada sayurnya. Bagaimana Bu giat-giatnya untuk sahabat sehat di rumah? Ya, makasih Mbak. Sebenarnya sama aja, buka dengan sahur itu sama dengan isi piringku ya. Jadi dengan yang karbohidrat tadi ya, sayur, buah, lauk gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak muda yang kadang memang males gitu ya, kalau untuk sahur dengan yang menu yang banyak, ya memang pastinya malas masak ya, gitu sih Bu. dan memang Indomie aja. Kayaknya memang pilihan tepat gitu ya. Nggak ada masalah juga sih, boleh, tapi jangan terlalu sering. Nah, kalau untuk mengkonsumsi Indomie, ya kan boleh Mbak, bisa. Sama aja, mie itu kan pengganti karbohidrat. Jadi boleh kita makan kan, tetapi
alangkah baiknya bila ditambah dengan sayuran, ditambah dengan protein hewani, Contohnya protein telur ya, Bu, ya? telur. Nah, kan bisa juga seperti itu. Ya tinggallah ditambah buah gitu. Itu aja sih, Mbak. Jadi tetap harus mencukupi asupan yang isi piringku ya, Bu, ya. Iya, Dari masyarakat gitu. sahabat sehat di rumah. Iya, betul. Untuk yang ini kan tadi masyarakat umum yang sehat Ibu ya. Bagaimana kalau masyarakat umum yang mungkin ada penyakit generatif seperti diabetes mellitus, itu kan asupan gulanya kan memang harus dikurangi, Ibu. Mungkin adakah pesan-pesan untuk penderita diabetes, Ibu, mengonsumsi makanannya seperti apa sih untuk saat baik itu berbuka ataupun saat sahur? Ya, untuk penderita diabetes ya memang harus dikurangi dengan gulanya ya, Mbak ya, yang manis-manis harus dikurangi. Kalau masalah karbohidrat itu juga perlu, kan? Nah, karena apa? Nanti karbohidrat itu kan akan diolah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu kan kalau misalnya dia kurang dia juga lemas ya. Kalau dia berlebih dia juga akan menimbul peningkatan dari gula darahnya. Ya, yang bisa seperti misalnya penderita diabetes itu bisa konsultasi dulu nih dengan petugas gizi kan, bagaimana aturan makannya, berapa karbohidrat yang memang diperlukan kayak gitu, supaya kalau puasa nanti tidak ada menimbulkan pelonjakan gula darah atau penurunan gula darahnya gitu. Nah, perbanyak sayur juga boleh, bisa. Ya, jadi pengganti karbohidratnya bisa dengan konsumsi sayur atau buah ya, Bu ya. Nah, jadi kalau tidak berlebihan. Pengganti karbohidrat itu bisa makan roti ya, mie, roti, jagung gitu. Tapi kalau sahur ya sayur aja. Kalau enggak mau makan nasi, bisa ganti yang lain kan dengan menu penggantinya. Pengganti yang lain. Ya, betul. Oke, Bu, tadi kan Ibu juga sudah jelaskan tentang karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Saya masih penasaran nih, Bu, tentang protein. Protein seperti apa sih yang dikonsumsi selama bulan puasa, Bu? Terima kasih, Mbak Pit. Nah, kalau masalah protein itu bisa kita dapat dari makanan laut lah ya, bisa juga ada ikan, udang, telur. Nah, kalau dari nabati bisa tempe, tahu. Nah, itu bisa dikonsumsi juga. Nah, seperti yang tadi ya, udah kalau enggak mau makan nasi, kalau sahur kan makannya mie. Nah, kan mie udah dapat sayur. Nah, masukin telur. Nah, kalau cara pengolahannya tuh, Mbak, supaya lemaknya tidak terlalu berlebih, kan tadi kita udah banyak makan goreng-goreng tuh. Goreng-gorengan banyak sekali ya. Jadi kalau untuk misalnya seperti lauk gitu ya, sedapat mungkin lah ya, sebisa mungkin janganlah digoreng lagi. Misalnya nggak tahu rebus, kukus atau dibakar gitu kan. Tidak membuat kelebihan lemak kita nanti. Apalagi kalau kita buka puasa, namanya gorengan, kalau 1-2 kayaknya kurang ya. Itu minimal 5 gitu kan. Minimal 5. Tambah lagi kue lain, tambah lagi kue lain ya. yang manis-manis ya, seperti itu, Mbak Pit. Jadi pada prinsipnya kita harus tetap membatasi makanan agar tidak terlalu berlebihan ya, Bu. Iya, betul. Bu, ada juga nih kalau kita berbuka ini kan biasa menggunakan minuman yang isotonik. Minuman isotonik itu kira-kira berbahaya nggak, Bu, untuk tubuh? Selama tidak berlebihan tidak jadi masalah. Tetapi perlu juga diperhatikan karena di minuman isotonik itu banyak mengandung gula dan natrium. Nah, kalau mengkonsumsinya terlalu berlebihan bisa menyebabkan penyakit diabetes ya, darah tinggi. Apalagi anak-anak sekarang ya, memang sepertinya memang suka tuh minuman itu. Nah, kalau kita lihat sekarang memang banyak yang anak-anak muda itu udah terkena juga tuh, yang kayak darah tinggi ya, diabetes itu banyak juga. Nah, gitu. Kalau seandainya minuman isotoniknya kita ganti dengan cairan seperti air kelapa gitu, Bu. Nah, itu bagus karena itu kan alami. Ya, alami itu bagus itu. Lebih baik yang kita cari yang alami aja, yang tidak banyak mengandung zat-zat yang berbahaya lah ya. Iya, begitu. Oke. Ini dari segi cairan, Bu. Tadi saya juga penasaran tentang buah-buahan nih, Bu. Buah-buahan ini kan kadang ada banyak sekali nih takjil-takjilnya, ada jus buah, terus ada agar-agar yang mengandung ada buah-buahan. Baiknya tuh bagusnya tuh jus buah atau kita makan buah potong seperti biasa aja, Bu. Terima kasih, Mbak Fitri. Nah, untuk buah memang kita selama bulan Ramadan ini kita juga perlu memperbanyak serat ya. Iya. Nah, di buah-buahan itu memang banyak mengandung serat. Nah,
Kalau di jus boleh-boleh aja sih sekali-sekali, tetapi kandungan seratnya sudah berkurang. Lain dengan buah potong ya yang masih utuh. Nah, kalau bisa disarankan makan buah yang biasa aja, jangan di jus. Tapi itu seperti yang saya bilang tadi, boleh sekali-sekali kalau udah pengen jus ya, gitu, mengubah variasi makanan kita lah Bu ya, jadi tidak bosan hanya itu tapi aja. Ya memang kalau bisa dianjurkan ya buah yang potong aja, jangan di jus gitu. Jadi seratnya kan sudah hilang juga kalau udah kita jus gitu, karena kita juga membutuhkan tuh serat. Bu, saya juga masih penasaran nih Bu tentang saya sendiri nih penderita MAH nih Bu. Bagusnya tuh untuk penderita MAH seperti saya nih makanan seperti apa sih Bu yang baik dikonsumsi selama bulan puasa ini? Ya Mbak Betty, untuk penderita MAH kita kan sudah ketahui apa-apa makanan yang bisa mengakibatkan penyakit MAH itu kambuh. Nah, sebaiknya kita hindari seperti yang bergas-gas gitu kan? Iya, bergas. Kalau pedas gitu ya, yang asam gitu. Nah, itu harus kita hindari ya. Dan jangan sampai telat makan juga ya. Nah, kalau sahur dipastikan harus makan supaya besoknya kalau kita puasa tidak terganggu. Nah, sebelum sahur lah ya, maksudnya makanan itu juga harus diperhatikan. Ya carilah sayur-sayuran yang tidak terlalu menimbulkan gas gitu kan, hindari misalnya seperti sayur nangka atau santan-santan gitu ya. Kalau di pas sahur itu ya paling tidak itu yang harus dihindari ya, betul. Tapi yang pasti jangan lupa makan sahur supaya terhindar dari gangguan MAH itu ya. Kan Ibu ngomong bahas sahur nih ya, kan kadang kita nih terlalu terlelap tidur nih Bu, jadi lupa sahur. Kebangunnya kesiangan nih. Bagaimana Bu kiat-kiat agar kita puasanya tuh tetap lancar walaupun kita agak telat sahurnya itu Bu? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Nah, untuk ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu nih. Kalau untuk yang masak ya, pasti kan ibu-ibu ya. Nah, tapi yang pertama itu tolonglah jangan sampai telat tidurnya lah awal-awal gitu kan. Nah, sebelum tidur boleh tuh udah disiap-siapin, diracik-racik lah dulu sayur atau apa, atau kalau bisa ya udahlah dimasak aja sekalian. Nanti begitu siapa tahu lah kita telat sahurnya ya tinggal diangetin gitu kan, tinggal diangetin jadi bisa udah tidak lama lah kalau udah tinggal ngangetin kan sebentar aja gitu. Dan semoga tidak ada yang telat sahur dan bisa ikut sahur. Agar puasa kita jadi juga lancar ya Bu ya, tetap sehat apalagi saat puasa ini kita banyak aktivitas. Betul Mbak. Mau tanya lagi nih Bu tentang penggunaan suplemen selama bulan puasa. Menurut Ibu nih penggunaan suplemen ini diperlukan atau tidak sih Bu untuk orang-orang biasa kan lansia kan menggunakan suplemen nih agar lebih bertenaga gitu, biasanya kan lebih sehat gitu, lebih semangat dalam berpuasanya tuh Bu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Selama kebutuhan vitamin kita sudah tercukupi dari apa yang sudah kita dari asupan yang kita makan selama buka puasa, sahur, saya rasa belum perlu benar lah ya suplemen seperti itu. Tetapi kalau memang untuk yang tua-tua seperti Mbak Fitri juga lansia gitu ya, nah itu juga bisa dari anjuran kalau dokter memang memperbolehkan dan memang harus diberi untuk menambah lah ya, untuk menambah stamina selama puasa besok ya tidak ada masalah sih. Bisa aja. Ya dibolehkan selama itu dianjurkan oleh dokter. Tapi kalau misalnya udah cukup dari asupan buka dan sahur, rasa saya tidak diperlukan ya. Jadi tidak harus dikonsumsi ya Bu ya untuk suplemen tersebut. Iya, betul. Mungkin Bu sudah berada di ujung acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatan sudah hadir di sini Bu ya, menemani kami dalam acara Kopi Pancung edisi Ramadan. Mungkin menurut Ibu ada tips-tips untuk sahabat sehat di rumah? Terima kasih Mbak Putri. Jadi kebutuhan zat gizi selama puasa dan tidak puasa itu sama ya. Jadi yang dibutuhkan dengan gizi seimbang yang termasuk dalam isi piringku itu ya, yang ada mengandung karbohidrat, sayur, buah,
dan lauk Protein. pauk, protein. Nah, itu. Jadi sama ya, tidak ada beda. Walaupun barangkali memang ada penurunan sedikit ya, karena memang masanya kan panjang juga ya kalau siang. Jadi kita ada penurunan lah berapa persen gitu, 20 sampai 30% gitu ya. Tapi itu bisa kita dapatkan dari ya dicukupin lah dengan karbohidrat, vitamin, lemak ya. Gitu. Dan ingat, kalau buka puasa mulailah dengan yang manis-manis, jangan langsung berlebihan, gorengan, ya, Bu, jangan ya. berlebihan seperti itu. Rasanya itu aja sih ya, udah lengkap Mencakup ya, semuanya, mencakup Bu, ya. semuanya ya. Jadi jangan lupa sahur karena untuk menambah tenaga juga untuk kita puasa esok harinya. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sahabat sehat, bincang-bincang kita bersama narasumber Ibu Widayati AMD Gizi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya telah hadir pada episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode Kopi Pancung berikutnya. Ramadan sehat bersama Kopi Pancung.